Gunung Sangiang terletak di sebelah utara Kabupaten Bima, ujung timur Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Bima adalah sebuah kabupaten di Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kotanya ialah Woha, berdiri pada tanggal 5 Juli 1640 Masehi, ketika Sultan Abdul Qahir atau Lakai dinobatkan sebagai Sultan Bima pertama yang menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Bima yang diperingati setiap tahun. Desa Sangiang ini ya termasuk desa pesisir, ya terdiri dari 14 desa di Kecamatan Wera ini. Desa Sangiang adalah bagian dari wilayah timur ya Kecamatan Wera, dan jumlah penduduk dan masyarakatnya itu 4.000 sekian ya penduduk, dan mata pencahariannya terdiri dari pertanian, nelayan, kemudian ternak dan pedagang. Tapi yang lebih besar persentasenya di petani. Bukti-bukti sejarah kepurbakalaan yang ditemukan di Kabupaten Bima seperti Waduk Pa'a, Waduk Noku, Waduk Tunti atau batu bertulis di Dusun Padende, Kecamatan Donggo, menunjukkan bahwa daerah ini sudah lama dihuni manusia. Dalam sejarah kebudayaan, penduduk Indonesia terbagi atas bangsa Melayu purba dan bangsa Melayu baru. Demikian pula halnya dengan penduduk yang mendiami daerah Kabupaten Bima. Mereka yang menyebut dirinya Doum Bojo, Doum Donggo, yang mendiami kawasan pesisir pantai. Di samping penduduk asli, juga terdapat penduduk pendatang yang berasal dari Sulawesi Selatan, Jawa, Madura, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Asal mula orang Sangiang ini dasar dari suku Bima, yang kemudian di sini ada juga sejarah sama dengan dari Goa. Kemudian satu saudara mereka yang kemudian di Bima ini dipisahkan, jadi sudah dipisahkan. Ada yang tinggal di Bima dan juga ada yang sampai ke pulau hari ini. Ini hasil dari terpisahnya dari dua suku ini tadi, ada suku Goa dan suku Bima ini. Akibat debu vulkanik yang mengguyur Pulau Sumbawa bagian timur, dan untuk mencegah timbulnya korban bila letusan Sangiang api kembali terjadi, Pulau Sangiang kini dilarang untuk disinggahi untuk keperluan apapun. Pulau tak berpenghuni itu kini dimanfaatkan warga untuk bertani dan beternak. Sejak kejadian terakhir 1997, area ini sudah steril sebenarnya. Sehingga saat kejadian terakhir, itu kalau penghuni yang permanen tidak ada. Tetapi memang pada kenyataannya karena pola bertani dan beternak itu merupakan pencarian dari sebagian besar penduduk yang ada di Kabupaten Bima, termasuk di dalamnya itu di Kabupaten Wera. Nah, mata pencarian petani selain nelayan di daerah pesisir itu mereka juga beternak dan bertani. Jadi memang kondisi ekonomi masyarakat Sangiang
ya jadi sebelumnya, karena di mana masyarakat Sangiang hanya bertumpu pada pertanian, kemudian peternakan dan nelayan. Ya, jadi masyarakat di sini, jadi yang dia melakukan kegiatan di pertanian, ada juga yang melakukan kegiatan di nelayan. Mengingat aktivitas letusan Gunung Sangiang Api yang begitu tinggi, maka pemerintah melalui Perda Nomor 7 Tahun 2010 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bima. Di bawah komando Bupati Bima, BPBD membentuk struktur organisasi untuk tanggap darurat, dimulai dengan melaksanakan program Desa Tangguh Bencana, yaitu membentuk sebuah desa yang merespon apabila terjadi bencana dan dapat memulihkan diri sendiri. Dari sudut pencegahan bencana, khususnya terkait dengan erupsi gunung berapi, di Kabupaten Bima sendiri pada tahun 2010 lewat Perda Nomor 7 itu tentang perubahan struktur organisasi yang ada di Kabupaten Bima, itu terbentuk BPBD Kabupaten Bima. Nah, tentunya dalam hal ini di bawah komando langsung dari Bapak Bupati Bima, itu membentuk struktur organisasi untuk tanggap darurat. Nah, setelah proses ini juga BPBD dalam hal ini difasilitasi oleh BNPB mulai melaksanakan program Desa Tangguh Bencana. Nah, lewat program Desa Tangguh Bencana ini kita membentuk sebuah desa yang merespon apabila terjadi bencana dan dapat memulihkan dirinya sendiri. Nah, ada dua pendekatan yang kita lakukan di sini, yaitu pendekatan penguatan kelembagaan dan pendekatan penguatan kapasitas. Kita juga di pemerintah kabupaten melakukan sebuah inisiasi terhadap lahirnya rencana kontingensi Gunung Sangiang Api, merespon terjadinya erupsi Gunung Sangiang. Nah, lahirnya Renkon ini difasilitasi juga oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, alhamdulillah. Jadi ada respon positif dari BNPB, bahkan tidak hanya sekedar inisiasi yang kita lahirkan, tetapi juga bermuara pada lahirnya peraturan Bupati tentang rencana kontingensi erupsi Sangiang Api ini. Nah, ini memang beberapa langkah strategis yang kita lakukan untuk mengurangi dampak bencana di Kabupaten Bima, khususnya terkait dengan erupsi Gunung Sangiang Api. Pulau Sangiang yang kini dilarang untuk disinggahi semata-mata karena ancaman letusan Gunung Sangiang Api. Pulau yang hanya dimanfaatkan untuk bertani dan berternak itu pun menjadi pulau tak berpenghuni. Hanya Gunung Sangiang Apilah penghuni setianya. Jadilah Sangiang Api menjadi gunung yang kesepian. Untuk menarik wisatawan berkunjung ke Pulau Sumba dan Sumbawa, termasuk Kabupaten Bima, pemerintah Kabupaten Bima berinisiatif mengadakan sebuah acara Festival Seni Budaya. Dan untuk namanya dipakai Festival Sangiang Api, dimaksudkan untuk mengenang letusan-letusan Sangiang Api yang pernah terjadi.